Kementerian Pertahanan Jepang menyatakan telah mendeteksi 4 kapal perang Rusia berlayar melalui selat di timur laut Jepang pada Rabu 16 Maret 2022. Pernyataan Jepang ini dikeluarkan sehari setelah pemerintah Inggris mengatakan Rusia sedang berusaha mendatangkan bala bantuan. Moskow akan menarik sejumlah pasukannya dari berbagai daerah termasuk di wilayah Pasifik. Kementerian Pertahanan Jepang menjelaskan 4 kapal yang melintas adalah jenis pendarat tank. Jepang juga merilis foto-foto dari kapal-kapal tersebut. Dijelaskan pasukan bela diri maritim Jepang pertama kali melihat 2 kapal pendarat tank Rusia sekitar 70 km timur laut Shiryazaki, prefektur Aomori pada Selasa sekitar pukul 8 malam. Sementara 2 kapal lainnya berlayar sekitar 220 km timur laut Shiryazaki pada Rabu sekitar pukul 7 pagi. Keempat kapal itu kemudian memasuki Selat Tsugaru sekitar 700 km sebelah timur kota Vladivostok di timur jauh Rusia. Sebelum invasi dimulai, Rusia telah menempatkan sekitar 200.000 pasukannya di perbatasan Ukraina. Intelijen Barat menyebut hampir seluruh kekuatan itu telah dikerahkan untuk bertempur di garis depan. Rusia memang telah berhasil menguasai sejumlah wilayah dan kota di Ukraina, tetapi tujuan akhir dari invasi tersebut belum tercapai. Moskow menyebut tujuan utama dari apa yang mereka sebut sebagai operasi militer khusus tersebut adalah demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Artinya Moskow ingin menghancurkan kemampuan militer Kiev. Upaya Moskow untuk menundukkan ibu kota Ukraina Kiev juga belum berhasil. Padahal ini menjadi kunci bagi Rusia jika ingin memaksa pemerintahan Volodymyr Zelensky menyerah. Tujuan yang ingin dicapai Moskow menurut versi Ukraina dan Barat. Operasi militer Rusia memang secara mengejutkan jauh dari perkiraan. Dengan kekuatan militer yang jauh lebih kuat, Rusia gagal menundukkan Ukraina dengan cepat. Dari perkiraan awal, operasi akan berlangsung hanya dalam waktu 3 hari. Kini perang sudah memasuki minggu keempat. Bahkan Kementerian Pertahanan Inggris di akun Twitter resminya pada Kamis 17 Maret 2022 menyebut pasukan Rusia telah membuat kemajuan minimal di darat, laut, dan udara dalam beberapa hari terakhir. Pasukan Rusia juga dikatakan terus menderita kerugian besar karena perlawanan Ukraina yang tetap kuat. Juga dikatakan sebagian besar wilayah Ukraina termasuk semua kota besar tetap berada di tangan Ukraina. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan karena keterlambatan dalam mencapai tujuan mereka dan kegagalan untuk mengendalikan wilayah udara Ukraina, Rusia mungkin telah menghabiskan jauh lebih banyak senjata yang diluncurkan dari udara daripada yang direncanakan. Ini pada akhirnya membuat mereka menggunakan senjata tua yang kurang efektif dan tidak akurat. Akibatnya banyak fasilitas sipil yang menjadi sasaran serangan. Sebelumnya, Amerika juga mengatakan Rusia berusaha mencari bantuan militer ke Cina. Washington telah mengancam Beijing akan menerima konsekuensi jika memberikan bantuan kepada Moskow. Kedua pihak telah melakukan pertemuan terkait masalah tersebut. Cina membantah tuduhan Amerika, tetapi Beijing mengatakan pihaknya tidak terlibat dalam perang Ukraina. Cina juga tidak ingin mendapatkan sanksi Amerika dari konflik tersebut. Rusia dengan tegas juga membantah kabar itu. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan Rusia memiliki kemampuan untuk menyelesaikan operasinya sendiri. Dia menegaskan operasi di Ukraina akan diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Di bagian lain, perang kata-kata antara Gedung Putih dan Kremlin semakin panas. Ini terjadi setelah Presiden Amerika Joe Biden menyebut Vladimir Putin sebagai penjahat perang. Pernyataan ini keluar setelah Rusia membombardir sebuah bangunan di Mariupol yang dijadikan tempat penampungan warga. Tuduhan itu membuat Rusia murka. Dmitry Peskov mengatakan Rusia tidak akan melupakan dan memaafkan pernyataan Biden tersebut. Dia juga mengatakan Amerika terus menyebarkan Rusiofobia yang keji. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan operasi militer khusus di Ukraina tidak bertujuan untuk menghancurkan negara itu atau menggulingkan presidennya. Dia menegaskan operasi ini tidak ditujukan untuk penduduk sipil. Operasi ini tidak untuk merebut negara, merusak kenegaraan, atau menggulingkan presiden saat ini, katanya. Dia mengatakan media barat membentuk gambaran yang benar-benar terdistorsi tentang peristiwa terkini.
Presiden Rusia Vladimir Putin pada 24 Februari 2022 mengatakan tujuan utama dari operasi militer ini adalah demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia selalu mengatakan pasukan Rusia tidak menyerang kota-kota Ukraina. Senjata pintar juga digunakan untuk menghilangkan infrastruktur militer. Rusia secara konsisten membantah bahwa telah menyerang fasilitas sipil dan rumah penduduk. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming and good flight. Hey, thank you guys. Appreciate it.